Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ibadah Subuh oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Ustadz Hamid Wijaya, MA, dengan tema Sabar Menghadapi Musibah. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng sehingga tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Allah bangunkan kita, Allah ringankan langkah kita untuk bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada uswah yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus DKM yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa juga tercurah kepada uswah yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kelak kita bisa bersua dengan baginda di dalam surganya Allah dan mendapatkan syafaat dari sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita ingin membahas tentang tema sabar dalam menghadapi musibah. Sebelum kita kupas tentang tema ini, ada baiknya kita lihat beberapa referensi Al-Quran yang bisa menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 146. Allah berfirman, "Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin." Wa ka'ayyim min nabiyyin, dan berapa banyak dari para nabi, qatala berperang ma'ahu bersama Nabi, ribbiyuna katsir, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menghadirkan Rabb di dalam dirinya, begitu banyak berperang bersama Nabi. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan tidak mereka itu menjadi lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah, wa ma dha'ufu, dan tidak menjadi lemah semangat, putus asa, wa mastakanu, dan tidak pula mereka menyerah. Berapa banyak nabi berperang bersama nabi, orang-orang yang bertakwa ikut menyertainya. Tapi tidak selamanya dalam peperangan ini nabi mesti memperoleh kemenangan. Ada kalanya menimpa kepada mereka juga musibah demi musibah kekalahan.
Dan ini semua tidak menyebabkan Nabi dan orang-orang yang bertakwa itu menjadi lemah semangat, putus asa, apalagi menyerah terhadap kehidupan yang ada. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk surga? Kalian pikir kalian itu akan masuk surga dengan mudah. Hasiba, donna, ausaka, ini semakna. Kalian kira akan masuk surga dengan mudah. An tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum menimpa kepada kalian ujian seperti umat-umat yang terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu mendapatkan ujian demi ujian yang begitu dahsyatnya dalam kehidupannya untuk menegakkan panji-panji kebenaran agama. Dan kita belum mendapatkan ujian seperti mereka, kata Allah. Ya, masadhumul ba'sa, menimpa kepada mereka al-ba'sa wad-dharra, kemelaratan dan kesusahan demi kesusahan. Wazulzilu, dan mereka itu betul-betul digoncangkan semua sisi-sisi kehidupannya. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu, sehingga berdoa Nabi, sehingga berdoa Rasul dan orang-orang yang beriman, saking dahsyatnya ujian yang Allah berikan. Mereka berdoa, ya Rabb, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Engkau? Ya Rabb, kapan datangnya pertolongan Engkau? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ujian demi ujian yang menimpa umat-umat dahulu itu begitu dahsyatnya. Sampai-sampai kemudian begitu dahsyatnya ujian, baginda Rasulullah pun memohon kepada Allah agar umat Islam jangan diberi ujian seperti umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang betul-betul berat beban dalam mempertahankan akidahnya. Karena itu kemudian Allah hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Begitu indahnya Allah memberikan anugerah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini adalah ayat yang begitu menyejukkan baginda Nabi. Ya, Allah memberikan jaminan kepada umat Islam, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan Engkau hukum kami jika kami itu tersalah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb, jangan Engkau pikulkan kepada kami. Ya. Jangan Engkau bebankan kepada kami isran, beban berat yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau pikulkan kepada kami beban-beban berat ya Allah yang kami tidak pernah akan sanggup untuk memikulnya. Karena itu sebetulnya kalau kita lihat ujian umat Islam di zaman now, barangkali tidak sedahsyat ujian umat-umat yang dahulu. Akan tapi memang fenomena ujian akan senantiasa ada di dalam kehidupan ini. Wabil khusus bangsa Indonesia. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah. Ya, hari ini juga Pak insya Allah ada pelantikan presiden ya. Insya Allah yang terjadi pergantian kepemimpinan. Mudah-mudahan semua senantiasa membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi bangsa ini. Akan tapi kalau kita lihat fenomena ujian yang begitu dahsyatnya, barangkali kalau kita melihat saudara-saudara kita di Palestina,
Masya Allah, begitu beratnya ujian genosida yang terus-menerus dilakukan oleh Israel laknatullah. Sampai-sampai seakan-akan sudah hancur semua infrastruktur yang ada. Jangankan untuk tenang bisa duduk ngaji bersama, untuk tidur nyenyak, untuk makan besok dan sembunyi di mana. Mereka senantiasa dalam kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Karena ancaman kematian begitu banyaknya dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kembali kepada tema sabar menghadapi musibah. Ada sebuah hadis yang indah, Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa kama katayya syukri." Seorang muslim yang tertimpa sebuah gangguan berupa penyakit atau yang lainnya, pasti dengan penyakit ini Allah hendak menggugurkan bersama dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Di hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, yasta'fif, menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Yu'iffahullah. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, maka pasti Allah akan mencukupinya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang bersabar, niscaya Allah pun akan menjadikan ia bisa sabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih hebat daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Sidang salat subuh rahimakumullah. Beberapa referensi Quran dan hadis yang ada ini hendaklah bisa menjadi inspirasi kita untuk memahami tentang sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam bahasa fikih, ya, dalam lughatul Arabiyah itu adalah menahan untuk tetap taat kepada Allah. Menjaga dan memperbaiki kata-kata. Menahan diri dari kemaksiatan serta ridho dengan takdir yang Allah berikan kepadanya tanpa berkeluh kesah. Sabar adalah al-habsu. Sabar itu menahan, mencegah diri. Karena itu secara istilahi, sabar adalah menahan diri dari sifat putus asa, menahan lisan dari berkeluh kesah, menahan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, serta istiqomah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah dimensi sabar yang begitu lengkap di dalam pembahasan sabar oleh para ulama. Sedangkan musibah adalah kejadian yang menimpa manusia yang merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak. Musibah ini ada kalanya bisa berupa kebaikan-kebaikan, akan tapi musibah juga bisa berupa keburukan. Dan yang paling lazim kita memahami musibah itu senantiasa hal yang buruk, yang mendatangkan kesulitan bagi manusia. Kata musibah itu terambil dari kata asoba yusibu sauban, menimpa, ya, turun atau menghujani. Ya. Musibah ada kalanya bisa natural, kultural, dan struktural. Nah, hakikat musibah di dalam Islam adalah kunci untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Karenanya, musibah itu tidak didatangkan oleh Allah, kecuali musibah didatangkan untuk menguji setiap orang atau setiap hamba Allah.
As-sabru 'inda sadmatil ula. Akan tapi hakikat sabar adalah ketika pertama kali seseorang itu menghadapi musibah. Pernah dalam satu riwayat, baginda Rasulullah itu jalan-jalan ke Baki. Dijumpai ada seorang wanita yang sedang menangis di pusara. Dia menangis-nangis, ya, berkeluh kesah atas kematian suaminya. Kemudian Rasulullah berkata kepada ibu tadi, "Wahai bunda, wahai fulanah, bersabarlah." Maka wanita itu marah kepada Nabi. Dia mengatakan, "Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Pergilah dariku." Maka Rasulullah meninggalkan wanita tadi. Tiba-tiba ada seseorang yang memberitahukan, "Wahai bunda, tadi yang engkau bentak adalah baginda Rasulullah." Masya Allah, pucat pasi itu wanita tadi. Lalu dia itu bergegas datang menjumpai Rasulullah. Memohon maaf kepada Nabi atas tutur kata yang tidak sopan kepada Nabi. Barulah kemudian Nabi memberikan satu statement, as-sabru inda sadmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah sabar yang sejati adalah saat pertama kali ketika musibah menimpa. Itulah kualitas sabar kita. Bagaimana kita mensikapi setiap musibah yang datang. Adapun kesadaran sesudah melalui proses yang lama, itu juga kesabaran, tapi kesabaran dalam tingkat yang lebih rendah lagi. Karena itu Nabi pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman atasnya di dunia. Nih, kalau Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Ya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah akan tahan hukuman atas dosa-dosanya sampai nanti dibayarkan di saat hari kiamat. Masya Allah. Nah, karena itu kita harus cermat ketika kita mendapatkan musibah. Bagaimana kita akan bersikap. Karena Allah sudah menetapkan di dalam surat Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan menimpa satu musibah apapun di bumi ini. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Terus artinya apapun yang terjadi, ini memang sudah menjadi ketetapan Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, bisa ikhlas menerima setiap musibah yang ada, maka sesungguhnya Allah memberinya hidayah di dalam kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Sidang salat subuh rahimakumullah, yuk kita bahas tentang musibah dalam kehidupan ini. Manusia, siapapun juga di ujung belahan bumi ini, pasti akan mengalami masa-masa yang tidak enak bagi dirinya. Nah, setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya musibah, bencana atau fitnah. Nah, kualitas seseorang di dalam Islam itu ditentukan bukan bagaimana musibahnya ada, tapi bagaimana ketika dia itu mensikapi sebuah musibah. Karena itu di dalam Islam, ya, orang yang mendapatkan musibah itu akan ada dalam 4 golongan. Ya, dalam mensikapi setiap musibah yang ada. Golongan yang pertama adalah orang apabila mendapat musibah langsung marah. Marah-marah, tidak rela, tidak ridho, protes, bahkan cenderung protesnya ini kepada Allah, ya, cenderung anarkis kemudian. Dan itu memang al-ghadabu adamur ridha bisyai'. Yang disebut marah itu dalam bahasa Arab itu tidak adanya ridho terhadap sesuatu. Jadi ketika mendapatkan musibah, apapun bentuk musibah, wabil khusus musibah yang tidak baik, dia akan tunjukkan dengan sikap marah
protes, tidak rela, tidak senang. Kadang-kadang mulutnya juga mengeluarkan kata-kata kasar, kotor. Tangannya, kakinya berbuat destruktif dan sebagainya. Ya, apakah marah itu tercela? Apakah marah itu tidak boleh dalam Islam? Marah, al-ghadab, memang Nabi berkali-kali mengatakan, ya, la taghdab walakal jannah, ya, jangan mudah marah. Kalau engkau bisa mengendalikan marah, bagimu surga. Akan tapi di dalam Islam, marah itu sebetulnya ada dua, karena marah itu bukan penyakit hati. Ya, marah itu bukan penyakit. Ya, kalau pada porsi yang benar. Karena itu Islam membagi marah itu pada dua hal. Ada marah yang sifatnya tercela, ada marah yang sifatnya terpuji. Ya, jadi marah ada kalanya boleh. Ya, nah, kita bahas marah yang sifatnya terpuji itu adalah seseorang marah ketika harga dirinya diinjak-injak. Ini boleh marah. Bahkan dalam bahasa fikih harus marah. Ya, ya. Ketika seorang wanita misalkan ya pergi ke pasar, kemudian harga dirinya dicolek-colek sama abang ojek misalkan, colek-colek. Maka dalam bahasa Islam boleh kalau saya mengatakan, Bu, kalau lagi di pasar kemudian ada orang nakal colek-colek, ambil tuh helmnya, pukulkan kepalanya. Itu boleh, harga dirinya diinjak-injak. Ya. Demikian juga laki-laki ketika kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Ya, tidak boleh kemudian kita mengatakan sabar, sabar dicolek-colek, didolimi begini, sabar. Ya. Kalau dalam tradisi masyarakat Arab, orang Arab itu maaf ya, orang-orang sepuh di Arab itu kalau jenggotnya panjang, itu dielus, itu kehormatan, senang dielus-elus. Itu Pak ya, jenggotnya panjang datang orang langsung elus, senyum, senang dengannya. Tapi kalau di sini, ini budayanya beda Pak. Ada orang jenggotnya panjang langsung datang dilus, gimana Pak? Marah, luar biasa marah, tidak punya adab, tidak punya etika. Ya sebaliknya kalau di Arab jangan coba-coba colek-colek pantat. Marah itu kan ya. Ya, ada laki-laki colekin pantatnya. Nah, ini bagian dari kehormatan mereka. Marah di dalam membela harga diri adalah hal yang terpuji, dibolehkan dalam Islam. Marah di dalam membela kehormatan agamanya. Ini juga harus dalam Islam. Ketika Islam dicaci maki, ketika Islam dihinakan, ketika Islam dilecehkan, maka kita wajib marah hukumnya untuk membela. Ya, karena orang Islam ketika harga diri agamanya diinjak-injak, dilecehkan, tidak marah, itu perlu ditanyakan akidahnya, perlu ditanyakan keimanannya. Ya, marah di dalam mempertahankan hartanya, ini juga boleh dalam Islam. Seseorang yang sudah bekerja untuk mendapatkan harta dengan semena-mena akan diambil, ya boleh marah kita. Ya, kita punya mobil, ada orang tiba-tiba datang mau ngambil, ya. Kemudian marah di dalam Islam yang dibolehkan adalah marah di dalam menegakkan hak-hak umum yang ada. Ya, kita harus marah ketika melihat orang itu melanggar hak-hak yang semestinya harus dihormati dalam kehidupan. Ketika seseorang sedang antri dalam segala hal, tiba-tiba ada orang yang nyerobot aja. Jangan kita biarkan kezaliman ada. Kita boleh bahkan harus marah kepadanya untuk membiasakan diri bisa menghargai hak-hak umum dalam kehidupan ini. Dan selebihnya adalah marah yang tercela. Marah yang berlebihan, apalagi kemudian marah karena tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Yang ekspresi marah itu kemudian ditunjukkan kadang-kadang dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ini adalah marah yang sangat tercela. Nah, umat manusia itu kalau mendapatkan musibah ada yang langsung ekspresinya langsung marah, tidak terima, protes dan sebagainya. Ini yang pertama. Ya, apapun musibah yang menimpa kepadanya, baik musibah besar, kematian dan sebagainya. Yang kedua,
Ada hamba Allah ketika mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Ya, sabar itu mampu mengendalikan diri, rasa amarahnya di dalam dirinya untuk tidak mengekspresikan dengan perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini sabar. Bukan dia ridho betul dengan musibah, ada rasa kecewa iya. Tapi dia mampu menahan dirinya untuk tidak mengekspresikan rasa kekecewaan itu baik dengan perkataan perbuatan. Walaupun kadang-kadang fisnya tidak bisa dipungkiri, dia itu bersedih dengan musibah itu. Nah, dalam konteks Islam, bersabar terhadap musibah ini hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya. Karena apapun yang terjadi itu sesungguhnya semua adalah dengan izin Allah. Ketika kita protes, kita tidak terima, sesungguhnya kita sedang protes dan tidak terima kepada Allah. Yang ketiga, ada hamba Allah kalau mendapat musibah itu sifatnya sudah jauh lebih tinggi, yakni ridho terhadap musibah. Menerima setiap musibah dengan lapang dada, tidak merasakan bahwa musibah tersebut sebagai beban berat atas dirinya. Antara mendapatkan nikmat dan mendapatkan musibah, baginya itu adalah memang sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah. Tidak begitu euforia dengan kebahagiaan ketika mendapat nikmat, tidak bersedih terlalu dalam, tidak bersedih, dia ridho terhadap apa yang menjadi kepastian. Suka atau enggak suka, memang itu sudah kehendak Allah. Dia bisa menerimanya. Karena itu dia menempatkan musibah yang menimpa bagi dirinya bukan sebagai beban berat dalam kehidupannya. Nah, ini sifat ridho itu sifat yang mulia. Ini tidak wajib karena tidak semua orang bisa. Kita umat Islam dituntut untuk tingkat kedua sabar. Dan tingkat yang keempat, hamba Allah ada yang apabila ditimpakan musibah justru bersyukur kepada musibah itu. Kenapa? Karena ia meyakini dengan musibah ini, inilah cara Allah untuk meninggikan derajatnya. Dengan musibah inilah Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Atau dengan musibah ini Allah hendak memberikan pahala yang cukup besar. Karena itu mengapa ketika kita melihat dalam konteks sakaratul maut, para nabi bahkan baginda Rasulullah merasakan beratnya sakaratul maut itu melebihi semua umatnya. Ya, kenapa nabi itu sakaratul mautnya itu sakit? Padahal nabi semua adalah kekasih Allah. Ya, ketika dijawab di dalam beberapa kajian, para ulama mengatakan karena Allah hendak menyempurnakan ketinggian kedudukan para nabi. Semakin tinggi iman seseorang kan semakin tinggi dan semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, karena itu ada hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat. Sebagai contoh dalam kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Ketika diuji oleh Allah, iblis diizinkan untuk menggoda Nabi Ayub. Maka yang pertama dilakukan oleh iblis adalah semua binatang ternak Nabi Ayub tiba-tiba mati semuanya. Kambing, unta, sapinya mati. Ketika dilaporkan, wahai Nabiullah Ayub, semua hewan ternak kita mati semuanya. Maka apa kata Ayub mendengar berita itu? Alhamdulillah. Aku sudah dibebaskan oleh Allah dari mengurus semua tanggung jawab terhadap binatang ternak itu. Subhanallah. Itu Nabiullah Ayub. Iblis tambah marah, minta izin lagi kepada Allah untuk membinasakan seluruh anak istrinya. Lalu gedung-gedung tempat anak istri tinggal semua hancur dan mati semuanya. Mendengar berita itu, Nabi Ayub hanya bersyukur, Alhamdulillah, semua sudah kembali kepada Rabbku. Tanggung jawabku untuk mengawasi, mengasuh, dan mendidik semua anak istriku sudah dicukupkan oleh Allah. Tuh, itu Nabi. Ya, karena itu tingkatannya memang mendapat musibah bersyukur itu bukan tingkatan kita.
Makanya kita itu, waduh nggak bisa kalau ada musibah, alhamdulillah, Pak mobilnya hilang. Alhamdulillah, besok cari lagi gitu kan ya Pak ya. Kayaknya nggak bisa, Insya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat-sahabat surgawi yang dirahmati Allah. Ya, musibah itu hakikatnya kalau dalam Islam itu ada dua ya jenis musibah. Musibah dalam urusan duniawi dan musibah dalam urusan agama. Begitu banyak Nabi mengajarkan doa, Rabbana wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Rabb kami, jangan timpakan kepada kami musibah dalam urusan agama kami. Karena dalam pandangan Islam musibah dunia itu sebetulnya musibah yang kecil. Yang berat itu ketika kita itu mendapat musibah dalam urusan agama. Apa di antaranya musibah dalam agama? Ketika kita sudah tidak merasakan nikmat lagi dalam ibadah. Itu musibah. Ketika kaki kita sudah merasa berat sekali untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu musibah. Ya, ketika hati ini sudah tidak peka lagi dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu adalah musibah dalam urusan agama. Dan banyak dari kita tidak menyadari ketika kita semakin jauh dari Allah itu sebetulnya musibah besar yang menimpa kita. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan musibah. Ya. Tadi kalimat musibah itu di dalam Al-Qur'an itu diulang tidak kurang dari 77 kali. Untuk mengingatkan kepada kita pentingnya bagaimana kita itu sukses menghadapi musibah atau bencana yang ada dalam kehidupan ini. Ya. Nah, di dalam kategori Al-Quran, tafsir Quran, musibah yang menimpa manusia itu ada dalam 3 kategori manusia ketika mendapatkan musibah. Yang pertama, musibah itu bahasa Al-Quran itu menyebut dengan bala, ibtala, ujian. Jadi musibah itu berupa ujian. Sebagaimana firman Allah ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah tatkala Tuhannya menguji Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim bikalimatin. Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah dengan banyak kalimat. Kalimat di sini adalah kalimat-kalimat perintah dan larangan. Fa'atammahun. Nabiullah Ibrahim lulus dalam semua ujian-ujian Allah. Baik itu perintah-perintah yang harus dikerjakan maupun larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Atammahun. Ketika Ibrahim lolos dari semua ujian, Allah kemudian memberikan reward, hadiah. Ya Ibrahim, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku hendak menjadikan engkau menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Maka Nabi Ibrahim menjawab, Rob, jangan-jangan aku saja yang kau jadikan pemimpin. Jangan aku saja. Qala wa min zurriyati, kata Ibrahim, ya Rabb, jadikan anak-anakku juga sebagai pemimpin-pemimpin untuk umat manusia. Nah, ini dijawab oleh Allah, dikabulkan doa Ibrahim. Akan tapi kata Allah, qala la yanalu ahdidz zalimin. Hitopnya begini, ya Ibrahim, aku kabulkan anak-anak engkau menjadi pemimpin-pemimpin alam ini. Tapi tidak untuk mereka dari anak-anak engkau yang zalim. Walaupun putra Nabi kalau zalim, ya tetap menjadi orang yang diazab Allah. Seperti kasusnya Kan'an, ya, dan beberapa kasus yang lain. Nah, yang pertama, musibah itu hakikatnya adalah bala, ujian. Ya. Ketika musibah itu menjadi ujian, maka sesungguhnya ujian itu hanya mempunyai fungsi untuk meninggikan derajat, mempertebal iman, dan menghapus dosa. Dan ujian ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Orang-orang yang baik, yang sudah rajin ibadah, kok masih diuji oleh Allah, maka ujian tadi menjadikan ajang karena Allah hendak meninggikan derajatnya.
Allah hendak menghapus dosa-dosanya, atau Allah hendak memberikan pahala yang besar kepadanya. Dan itu dalam sebuah hadis yang indah Rasulullah mengatakan, tidak ada satu malapetaka atau lebih yang menimpa seorang hamba kecuali Allah hendak mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa itu kecuali dengan musibah tadi. Tuh. Ya. Atau Allah hendak meninggikan derajatnya, yang tidak mungkin derajat itu bisa dicapai dengan amal-amalnya kecuali dengan musibah itu. Ya, ini yang pertama. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang sudah baik, kadang-kadang diuji. Karena memang satu, mungkin ada dosa yang tidak bisa diampunin oleh Allah dengan amal apapun kecuali dengan musibah. Boleh jadi karena Allah hendak meninggikan kedudukan yang tinggi, yang tidak bisa engkau capai dengan ibadahmu yang susah-susah, tapi Allah akan meninggikan derajatmu dengan cepat melalui musibah. Atau yang ketiga, karena Allah hendak memberikan tambahan pahala yang begitu banyak kepada seseorang. Karena tidak datang musibah ketika dia sabar, maka mendatangkan pahala yang luar biasa besar di sisi Allah. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, musibah yang menimpa manusia itu boleh jadi disebut dengan itkon. Iqab, ya. Hukuman. Kenapa hukuman? Ada kalanya hamba-hamba Allah ini banyak melanggar perintah Allah. Ya, dia orang muslim, dia orang baik, tapi sudah banyak menyimpang di dalam kehidupannya. Lalu Allah berikan teguran, Allah berikan hukuman, yang Allah dengan hukuman itu diharapkan dia bisa kembali kepada Allah. Dia bisa kembali tobat sesudah mendapatkan teguran. Kalimat tobat, ini dari kata tabaya tubuh, ini kan bermakna roja'a ilallah, kembalinya hamba kepada Allah. Kenapa? Karena ada dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba yang sudah mulai menyimpang. Nah, Allah menginginkan karena Allah sayang kepadanya, ditegurlah hamba tadi dengan musibah agar dia kembali ke jalan Allah. Ketika seseorang sudah menjadi pribadi yang bakhil dalam kehidupannya, sudah tidak lagi gemar berinfak di jalan Allah, boleh jadi Allah timpakan ujian kehilangan materi yang lebih besar bagi dirinya. Sehingga menyadarkan dirinya, sedekah yang sedikit dia malas. Lalu Allah paksakan untuk sedekah yang besar dengan diambil hartanya dan sebagainya. Ya, kesehatan yang Allah berikan tidak banyak dia gunakan untuk taat kepada Allah, lalu Allah tegur dengan penyakitnya agar dia banyak istighfar, banyak ibadah lagi kepada Allah dan sebagainya. Ya, ini adalah teguran-teguran di dalam kehidupan yang lebih luas. Ketika umat manusia sudah tidak menghargai, menebang pohon, mengeksploitasi alam berlebih-lebihan, Allah tegur dengan datangnya banjir bandang yang besar. Ini adalah teguran karena manusia sudah mengeksploitasi alam dengan tidak mengindahkan lagi kelestarian dan kemaslahatan untuk alam itu sendiri dan generasi berikutnya. Maka ini adalah Allah kirimkan kepadanya berupa teguran-teguran dari bentuk musibah-musibah ada. Untuk apa? Agar dia itu kembali kepada jalan Allah yang benar. Dan yang ketiga, musibah itu boleh jadi memang azab dari Allah. Untuk apa? Pembinasaan atau siksaan. Nah, ini biasanya Allah berikan azab di dunia kepada hamba-hamba Allah yang sudah melampaui batas dalam dosa-dosanya. Nah, ini ketika orang yang sudah melampaui batas, terang-terangan menentang Allah dan senantiasa menghina, ya, mencaci maki agama Allah, lalu Allah berikan kepadanya azab. Ya, agar apa? Dengan azab ini agar dia merasakan pedihnya kehidupan dunia, belum lagi azab di dalam akhirat. Contohnya misalkan orang-orang yang sudah hidupnya bebas prisek ke sana kemari,
gaya bebas, menentang Allah, pesta-pesta hobinya. Lalu Allah berikan azab berupa penyakit aib yang ada pada dirinya, yang sampai sekarang nggak ketemu obatnya. Itu adalah azab Allah. Ya, karena dosa yang dia bangga dengan dosa-dosanya, terang-terangan berbuat dosa kepada Allah. Ini boleh jadi Allah timpakan azab penyakit yang tidak ada lagi obatnya. Ya, Masya Allah. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik ini kadang-kadang kita memahami musibah ini sebagai ujian, padahal itu adab. Kalau begini, saya itu ada yang datang, Ustadz minta maaf ini ya, maaf sekali lagi, ini bukan bermaksud untuk menyinggung, misalkan ya, ada datang, maaf Ustadz, ini Bapak lagi ketangkep KPK gitu kan ya, mohon doanya, ini lagi diuji oleh Allah. Duh, ya saya bilang diuji Allah. Apa dosanya? Korupsi bansos misalkan gitu kan ya. Korupsi miliaran, triliunan begitu, engkau makan uang rakyat. Kemudian ketika ketangkap engkau mengatakan ini ujian. Padahal dosa yang kau lakukan terang-terangan. Itu bukan ujian, Bunda. Itu azab bagi dirinya. Untuk di dunia, dia diazab oleh Allah dengan ditangkap. Untuk menyadarkan, kalau dia masih bisa bertobat, itu potensinya untuk mendapat ampunan Allah begitu besar. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka itu azab Allah untuk dirinya di dunia sudah disiksa. Ya. Gimana cara bertobat dari korupsi? Allah itu memberikan kemudahan yang luar biasa. Ya. Menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya, mengembalikan hak-hak yang ia zalimi dalam kehidupan ini. Kalau sungguh-sungguh dia keluarkan apa yang sudah dia korupsi, kemudian dia bertobat, tidak akan mengulanginya lagi. Ini menjadi sarana ya mendapatkan ampunan Allah dengan baik. Ya. Tapi kalau hanya ketawa ketiwi, masuk suka miskin dengan bangganya gitu, Masya Allah, tidak menyesali atas dosanya, tidak mengembalikan harta yang ia korupsi sekiannya, ya hukumannya tidak akan pernah selesai di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah hakikat musibah. Bagaimana posisi kita? Tengok kepada diri kita sendiri. Ketika ada musibah yang menimpa kepada kita, apakah ini ujian untuk meninggikan derajat kita, menghapus dosa kita, dan memberikan pahala yang besar? Atau jangan-jangan ini adalah teguran Allah karena kita sudah banyak melalaikan perintah-perintah Allah? Atau jangan-jangan ini adalah memang azab Allah karena kita begitu berani durhaka kepada Allah? Bapak Ibu rahimakumullah, tergantung pilihannya itu ada dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh menvonis orang lain. Ketika dia mendapat musibah, langsung buru-buru kita mengatakan, itu diazab Allah karena begini-begini. Tidak boleh dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini, jangan pernah kita merasa menjadi panitia hari kiamat yang berhak menentukan orang surga neraka. Dikit-dikit orang, pasti neraka ini, pasti gitu enggak. Ya, kita tidak tahu. Tapi bagi kita ketika mendapatkan musibah, kita introspeksi diri. Ya, mawas diri. Jangan-jangan ini memang teguran Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita itu sudah baik, sudah tidak berbuat dolim, kok masih mendapatkan ujian, kita patut untuk senantiasa menghibur diri bahwa memang Allah hendak meninggikan derajat kita. Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Yang mana dosa ini tidak bisa diampunin kecuali dengan musibah tadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian sedikit saya tambahkan bagaimana kiat kita untuk bisa melatih sabar. Ya, kiat-kiat kita untuk bisa melatih sabar, yang pertama harus tanamkan keyakinan yang kokoh bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah dalam kehidupan ini adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi, yang menimpa kita, dan itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita, tanamkan sifat husnudon kepada Allah. Memang ini yang terbaik. Karena apa? Di balik setiap musibah, mungkin Allah hendak anugerahkan ya keberuntungan yang besar di balik itu. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah terhadap musibah yang menimpa kita. Tanamkan betul sifat husnudon kepada Allah. Yang kedua, tanamkan kesadaran
bahwa tidak datang musibah kecuali Allah hendak tadi 3 hal. Meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Karena memang Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar itu pahalanya di sisi Allah tanpa ada hitungan. Ya, jadi masalah sabar itu pahalanya urusan Allah sendiri. Yang ketiga, kita harus tanamkan keyakinan musibah yang menimpa kita di dunia ini ringan, tidak sehebat musibah yang menimpa umat-umat terdahulu. Ya, musibah kita di Indonesia itu ringan. Kita bandingkan bagaimana dengan saudara-saudara kita di Gaza, di Libanon dan sebagainya. Hari demi hari yang ada adalah kecemasan. Ya, bukan cemas untuk makan saja, cemas untuk bertahan apakah besok masih hidup atau tidak. Ya, tahanan yang luar biasa. Musibah kita itu ringan. Ya, kita harus tanamin musibah kita itu ringan dibanding umat-umat dahulu. Bagaimana dalam kisah Al-Balad misalkan kisah Masitoh ketika dia harus mempertahankan akidahnya lalu dengan pilihan keluar dari akidah yang ia yakini atau cebur ke dalam kubangan api yang membara. Itu Masitoh. Akhirnya dia dengan seluruh keluarganya lebih rela untuk mempertahankan akidahnya dengan masuk ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Masya Allah. Ya, ini contoh ya musibah. Dan dampak dari musibah yang kita rasakan ketika kita mendapatkan musibah, insya Allah ketika kita masih punya iman, maka dampaknya kita akan menjadi rajin berzikir kepada Allah. Kita akan rajin ibadah. Ya, ini dampak yang kita dapatkan. Ya, termasuk menjadi tua, menjadi lemah. Ini menyadarkan kita, apalagi sih yang mau kita cari kecuali memperbanyak bekal kepada Allah. Sehingga kita banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah beberapa hal yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi musibah dalam kehidupan ini. Karena sekali lagi, apapun yang terjadi di bumi ini, itu semua adalah biiznillah, dengan izin Allah. Musibah yang menimpa kita, itu semua juga izin Allah. Jadilah kita orang-orang yang bisa bersabar ketika menghadapi setiap musibah. Ingat bah sabar terhadap musibah bagi seorang mukmin itu hukumnya adalah wajib, ya, wajib untuk bersabar dan senantiasa berprasangka baik dalam kehidupan ini kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sidang salat subuh yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Ada tanya jawab atau enggak, Pak? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada kita tutup. Nah, monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan, kalau enggak kita tutup. Ya, cukupnya. Alhamdulillah wa syukurillah, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah tingkat kesabaran kita sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Allah sudah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bersabar, isbiru. Sudah sabar, masih ditambah kalimat lain, wasobiru, tingkatkan terus kesabaran. Sabar itu harus berlapis. Jangan dikit-dikit mengatakan kesabaran saya sudah habis, kesabaran saya, aduh enggak Allah. Sabaran itu harus senantiasa ditingkatkan dalam kehidupan ini agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Begitu banyak di Al-Quran kalimat innallaha ma'as sabirin, ya. Kalau kalian itu ingin jumpa Allah, bukan pergi ke Mekah saja, tapi temuin orang-orang yang sabar dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang bersabar dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan salah satu kesabaran kita adalah dalam melaksanakan taat kepada Allah. Kita mesti sabar. Hari ini kita taat melaksanakan ibadah Allah, berkumpul bersama dalam majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadikan asbab kelak kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Tabaraka di sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim wa alim sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بهداية القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيت وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم banyak khilaf salah mohon maaf usikum wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh